Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Kamalah dengan NIM F1051211020 dari kelas 3A1 Program Studi Pendidikan Fisika. Nah, di sini saya akan membahas tentang sebuah rangkaian yang pengerjaannya menggunakan metode yang pertama Thevenin, yang kedua Norton, yang ketiga Node-Voltaic, yang keempat loop. Nah, yang pertama kita masuk ke pembahasan Thevenin. Adapun cara menyelesaikan soal menggunakan metode Thevenin itu, yang pertama mencari nilai hambatan Thevenin atau RTH. Yang kedua mencari arus Thevenin atau ITH, yang ketiga mencari tegangan Thevenin atau VTH, yang keempat mencari arus pengganti. Nah, masih pada gambar yang pertama dengan R1 sama dengan 10 ohm, R2 sama dengan 40 ohm, R3 sama dengan 20 ohm, V1 sama dengan 10 volt, V2 sama dengan 20 volt. Rangkaiannya bisa kita lihat pada gambar. Kita memotong di R2. Sebenarnya di atas itu R2 sama dengan 20 itu R3. Yang pertama kita mencari RTH atau hambatan Thevenin. RTH rumusnya sama dengan R1 dikali R3 dibagi R1 ditambah R3. RTH sama dengan R1 nya 10 ohm dikali R3 20 ohm dibagi R1 nya 10 ohm ditambah R3 nya 20 ohm. RTH sama dengan 200 ohm dibagi 10 dibagi 30 ohm. RTH hasilnya adalah 6,66 ohm. Yang kedua mencari ITH atau arus Thevenin. ITH sama dengan V2 dikurang V1 sama dengan R1 ditambah R3. ITH sama dengan 20 volt, V2 tuh dikurang V1 nya 10 volt dibagi R1 nya 10 ohm ditambah R3 nya 20 ohm. ITH sama dengan 10 volt dibagi 30 ohm. Hasilnya adalah 0,3 ampere. Selanjutnya mencari VTH, tegangan Thevenin. VTH sama dengan ada VTH 1, VTH 2, barulah VTH-nya. VTH 1 sama dengan V1 ditambah ITH dikali R1. Sama dengan V1-nya 10 volt ditambah ITH-nya 0,3 ampere dikali R1-nya 10 ohm. Sama dengan 13 volt. Yang kedua VTH 2 sama dengan V2 dikurang ITH dikali R3. V2 nya sama dengan 20 volt dikurang ITH 0,3 ampere dikali 20 ohm. Hasilnya adalah 14 volt. VTH sama dengan VTH 1 ditambah VTH 2 dibagi 2. VTH 1 13 volt ditambah VTH 2 14 volt dibagi 2, hasilnya adalah 13,5 volt. Selanjutnya yaitu mencari IR2 atau arus pengganti. IR2 sama dengan VTH dibagi RTH ditambah R2 sama dengan VTH-nya 13,5 volt dibagi RTH-nya 6,6 ohm ditambah R2-nya sama dengan 40 volt, hasilnya adalah 13,5 volt dibagi 46,6 ohm. Hasilnya adalah 0,28 ampere. Selanjutnya yaitu menggunakan metode Norton. Adapun cara menyelesaikan soal menggunakan metode Norton. Yang pertama mencari nilai hambatan Norton, yang kedua mencari arus Norton atau IN, yang ketiga mencari arus pengganti. Nah, sama seperti sebelumnya, R1 sama dengan 10 ohm, R2 sama dengan 40 ohm, R3 sama dengan 20 ohm, V1 sama dengan 10 volt, V2 sama dengan 20 volt. Mencari Rn, bisa kita lihat di gambarnya. Rn sama dengan rumus Thevenin yang pertama, hambatan Thevenin,
sama dengan R1 dikali R3 dibagi R1 ditambah R3. R1-nya 10 ohm dikali 20 ohm dibagi R1 10 ohm ditambah R3-nya 20 ohm sama dengan 200 ohm dibagi 30 ohm sama dengan 6,66 ohm. Jadi ya sama ya hasil Norton dan Thevenin itu. Selanjutnya mencari arus Norton. Arus Norton sama dengan I1 ditambah I2. Dapat kita ketahui kalau rumus dari arus sama dengan V per R, jadi dapat kita ganti I1 ditambah I2 nya menjadi V1 per R1 ditambah V2 per R2 sama dengan V1 nya 10 volt dibagi R1 nya 10 ohm ditambah V2 nya 20 volt ditambah R2 nya 20 ohm sama dengan 1 ampere ditambah 1 ampere sama dengan 2 ampere. Jadi arus Nortonnya 2 ampere. Yang selanjutnya adalah mencari IR2 atau arus pengganti. Nah, arus pengganti ini rumusnya Rn dibagi Rn ditambah R2. Rn-nya 6,66 ohm dibagi Rn 6,66 ohm ditambah R2-nya 40 ohm sama dengan 6,66 ohm dibagi 46,6 ohm sama dengan 0,28 ampere. Selanjutnya kita akan mengerjakan dengan metode node voltage. Nah, sigma tau sama dengan 0, I1 ditambah I3 dikurang I2 sama dengan 0, jadi I1 ditambah I3 pindah ruas I2 nya menjadi positif I2. Nah, ini sama dengan hukum Kirchhoff, arus masuk sama dengan arus keluar. Selanjutnya yaitu V1. Untuk I1 dapat kita rumuskan menjadi V1 dikurang Vn per R1 ditambah I3 V2 dibagi Vn per R3 dikurang untuk I2 nya menjadi Vn per R2. 10 V dikurang Vn dibagi 10 ohm ditambah 20 V dikurang Vn per 20 ohm dikurang Vn per 40 ohm sama dengan 0. 40 V dikurang 4 Vn ditambah 40 volt ditambah 2 dikurang 2 Vn dikurang Vn per 40 ohm sama dengan 0. Jadi 80 volt dikurang 7 Vn per 40 ohm sama dengan 0. 80 V dibagi 40 ohm bisa kita coret ya menjadi 2. Jadi 2 dikurang 7 Vn per 40 ohm sama dengan 0. Bisa kita pindah ruaskan menjadi 2 sama dengan 7 Vn per 40 ohm. Jadi Vn sama dengan 80 per 7. Hasilnya adalah 11,42 volt. Jadi tegangan Norton ini adalah 11,42 volt. Selanjutnya yaitu I1, I2, dan I3. I1-nya V1 dikurang Vn per R1 sama dengan 10 volt dikurang 11,4 volt dibagi 10 ohm. Hasilnya negatif 1,4 volt dibagi 10 ohm adalah negatif 0,142 ampere. Yang kedua, I2 rumusnya Vn per R2 sama dengan 11,4 volt dibagi 40 ohm. Hasilnya adalah 0,28 ampere. I3 sama dengan V2 dikurang Vn per R3. V2 nya 20 volt dikurang Vn nya 11,4 volt dibagi R3 20 ohm sama dengan 1,4 volt dibagi 20 ohm. Hasilnya adalah 0,4 ampere. Jadi I1 adalah negatif 0,142 ampere, I2 0,28 ampere, dan I3 0,4 ampere.
Selanjutnya kita masuk ke loop. Dapat kita lihat rangkaiannya. Loop. Nah, ini termasuk ke hukum Kirchhoff juga. Masuk sama dengan I keluar. Jadi I1 ditambah I2 sama dengan 0. I1 ditambah I3 sama dengan I2. Itu bisa kita sebut dengan persamaan ke-1. Kita masuk ke loop yang pertama, yaitu negatif 10 volt ditambah 10 I1 ditambah 40 I2 sama dengan 0. 10 I1 ditambah 40 I2 sama dengan 10 volt karena pindah ruas tadi kan. Nah, 10 I1 ditambah 40 di I2 nya bisa kita ganti menjadi I1 ditambah I3 sama dengan 10 volt. 10 I1 ditambah 40 dikali I1 ditambah 40 dikali I3 menjadi 40 I1 ditambah 40 I3 sama dengan 10 volt. Jadi 0,I1 ditambah 40 I3 sama dengan 10 volt. Itu kita sebut menjadi persamaan kedua. Selanjutnya kita masuk ke loop yang kedua, yaitu negatif 20 volt ditambah 20 I3 ditambah 40 I2 sama dengan 0. 20 I3 ditambah 40 I2 sama dengan 20 volt karena pindah ruas menjadi positif. Selanjutnya 20 I3 ditambah 40 I2 nya kita ganti menjadi I1 ditambah I3 sama dengan 20 volt. 20 I3 ditambah 40 I1 ditambah 40 I3 sama dengan 20 volt. Jadi hasilnya adalah 40 I1 ditambah 60 I3 sama dengan 20 volt. Itu kita tulis menjadi persamaan yang ketiga. Selanjutnya yaitu kita mengeliminasi persamaan 2 dan 3, yaitu 50 I1 ditambah 40 I3 sama dengan 10 volt dengan persamaan yang ketiga yaitu 40 I1 ditambah 60 I3 sama dengan 20 volt. Nah, persamaan yang kedua ini kita kalikan 4 dan yang persamaan ketiga ini kita kalikan 5. Hasilnya adalah 200 I1 ditambah 100 I3 sama dengan 40 volt. Untuk persamaan yang kedua. Untuk persamaan yang ketiga hasilnya adalah 200 I1 ditambah 300 I3 sama dengan 100 volt. Jadi kita di sini menghilangkan yang I1. Jadi sisanya adalah 160 I3 dikurang 300 I3, hasilnya adalah negatif 140 I3 sama dengan negatif 60 volt karena persamaan kedua 40 volt dikurang persamaan ketiga 100 volt, jadi hasilnya negatif 60 volt. I3 sama dengan 0,43 ampere. Selanjutnya yaitu substitusi nilai I3 pada persamaan 2 atau 3. Nah, 50 I1 ditambah 40 I3 itu persamaan yang kedua. 50 I1 ditambah 40 I3 nya kita ganti menjadi 0,43 sama dengan 10 volt. Jadi 50 I1 ditambah 40 dikali 0,43 yaitu 17,2 sama dengan 10 volt. 50 I1 sama dengan 17,2 dibagi 10 volt sama dengan negatif 7,2. Jadi I1 nya adalah negatif 0,14 ampere. Selanjutnya yaitu kita mensubstitusi I3 dan I1 pada persamaan 1, yaitu I masuk sama dengan I keluar. I1 ditambah I3 sama dengan I2. Nah, sudah kita dapatkan I1 nya tadi negatif 0,14 ampere dan I3 nya adalah 0,43 ampere sama dengan I2. Jadi I2 nya adalah 0,29 ampere. Nah,